Haleluya. Firman yang akan saya bagikan kepada saudara yaitu tentang talenta yang dituliskan dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 mulai. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepadanya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu seterusnya, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaannya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Baiklah saudara, dikala kita membaca firman Tuhan ini, ada satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, masing-masing sebagai anak Tuhan, maka itu harus dikembangkan. Dan jika tidak mengembangkannya, seperti yang 1 talenta itu, maka dia disebut hamba yang malas, hamba yang jahat, dan disuruh dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap
di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Poin yang kita bahas hari ini tentang bagaimana talenta atau modal atau aset yang diberikan Tuhan kepada kita harus kembangkan. Kalau tidak, maka kita disebut hamba yang malas dan hamba yang jahat, dan bagian kita dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana ada kertak gigi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah mendengar bagaimana Sri Mulyani membandingkan orang Indonesia dengan orang Amerika. Dalam video itu saya dengarkan bahwa apa cara makan kita, ya, apa yang kita makan, kebiasaan kita untuk tidur dan bangun, itu sama dengan orang Amerika. Tetapi yang membedakan kita dengan orang Amerika, kata Sri Mulyani, adalah bahwa orang Indonesia, ya, orangnya sibuk bekerja terus tanpa menghiraukan siang dan malam, tetapi asetnya diam tertidur. Kalau orang Amerika, kalau dia punya aset, maka itu diusahakan, dijalankan begitu rupa, sehingga asetnya berputar, dia semakin bertambah, sehingga dia bisa mengambil cuti untuk berlibur, dan mereka bisa berlibur, mereka menikmati apa hasil kerjanya. Tapi katanya orang Indonesia, dia tidak menikmati hasil kerjanya, dan dikala ada modal, maka dia akan simpan atau dibuat tertidur. Kembali kepada firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, saudara, bahwa seyogianya lah kita berpikir dengan cerdas, berpikir bagaimana mengembangkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan dikala kita mengembangkannya dan dia berlipat kali ganda, di sanalah Tuhan akan memuji kita. Dia akan berkata kepada kita, ya, hai kamu hamba, ya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan tutuplah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, kita harus mengikuti cara orang-orang yang mengembangkan talenta itu. Yang 5 dan 2 talenta sama-sama mendapat pujian dari Tuhannya. Sebab apa? Karena kemampuannya itu digandakan begitu rupa, dan dikala dia berlipat kali ganda, maka kerajaan sorga itu berlipat kali ganda. Perumpamaan ini dikatakan bahwa kerajaan sorga seperti talenta tadi yang diberikan kepada kita. Nah, kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera, sukacita di dalam kuasa Roh Kudus. Maka itu harus ada di dalam kehidupan kita, dan itu harus bertumbuh, berkembang sama seperti benih yang ditanam. Dia akan menghasilkan 30, 60, dan 100 kali lipat. Dan saudara harus memahaminya, sehingga iman kita harus semakin bertumbuh, semakin hari semakin bertumbuh.
semakin berbuah lebat. Karena apa? Karena kita harus menggandakannya. Bagaimana cara menggandakannya? Seperti benih yang ditanam, dibuat kondusif, maka bumi dengan sendirinya menumbuhkan. Ya. Kalau dalam talenta ini dia berbunga, tapi ke dalam benih dia katakan dia bertumbuh, maka dia berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat. Jadi coba kita renungkan Bapak Ibu. Dikala saudara mendengarkan firman Tuhan, ada pengalamanmu bersama Tuhan, ada sesuatu yang diberikan Tuhan dalam hidupmu. Karena kepada masing-masing orang diberikan talenta secara unik. Itulah menjadi bahan bagi kita, modal bagi kita untuk melayani Dia. Sehingga saudara layanilah Tuhan dengan karunia dan talenta yang saudara miliki. Dan harus saudara kembangkan itu. Jangan hanya menerima itu tidak akan berkembang dengan begitu rupa kalau saudara tidak menyiramnya, tidak memupuknya, tidak menajamkan. Kalau dalam soal talenta di sini dikatakan dia pergi membungakannya. Modal yang diberikan Tuhan kepada kita, talenta yang ada di gereja, kemampuan yang ada bagi jemaat itu harus dikembangkan. Karena jika tidak, firman Tuhan berkata, kita adalah hamba yang malas dan jahat. Dan tempatnya orang yang jahat dan malas itu masuk di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana ada kertak gigi, kata firman Tuhan. Saya percaya semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam kelompok yang menerima satu talenta dan malas sebagai hamba yang jahat. Kita semua adalah hamba yang baik, yang bisa mengembangkan karunia dan talenta yang saudara miliki, yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Giatlah dalam pelayanan, karena firman Tuhan berkata, karena jerih payahmu dalam melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Sampai ketemu dalam video yang berikutnya. Jika saudara terberkati dengan firman Tuhan ini, silahkan bagikan kepada orang lain, subscribe, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.